tolonglah tunjukkan macam mana nak bunuh Pasola yang kebal tu. Carilah bulu runcing dan tikamlah di tapak kakinya. Wadija Channel untuk anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, welcome back to my channel, Wadija Channel. Sahabat-sahabat saya Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei Darussalam, guys, di mana jua anda berada. Salam Nusantara. Semoga anda sihat-sihat selalu di luar sana, dipermudahkan urusannya, dan terima kasih kerana memilih Wadija Channel untuk menonton pada hari ini. Yang baru saja tiba, selamat bergabung, guys. Jangan lupa tekan tombol subscribe, tombol loncengnya. Semoga channel ini terus menjadi channel pemersatu bangsa anda. Okey guys, seperti yang kita semua tahu guys, bulan Ogos ini sangat-sangat penting untuk negara kita Malaysia dan juga Indonesia guys, di mana negara kita menyambut bulan kebangsaan ataupun hari ulang tahun kemerdekaannya pada bulan ini, di mana Indonesia itu pada 17 Ogos dan Malaysia pada 31 Ogos guys. Namun begitu guys, sebenarnya keselesaan kemerdekaan yang kita kecapi selama ini pada hari ini guys, sebenarnya bermula dari para pejuang kita yang berjuang menumpahkan darah, berkorban nyawa untuk memastikan kemerdekaan ini. Dan walaupun para penjajah menggunakan senjata-senjata yang super canggih guys, seperti senapang, meriam dan sebagainya, perjuang-perjuang kita hanya menggunakan pisau, parang, keris, dan ada juga yang menggunakan buluh runcing, terutama pejuang-pejuang dari Indonesia guys. Namun begitu, mari hari ini kita semak mengapa buluh runcing menjadi senjata pilihan. Dan hari ini kita akan bersama dengan channel Top Info guys. Jangan lupa berikan tombol subscribe-nya, tombol loncengnya, kerana banyak informasi menarik dalam channel ini. Dan tanpa berlama-lama guys, tanpa berbasa-basi, mari kita semak 5 alasan mengapa pejuang memilih buluh runcing sebagai senjata. 3, 2, 1, jom. Wahai bangsi hikmat, buluh runcing jatuh. Di masa penjajahan dulu, teknologi persenjataan Indonesia dengan Belanda atau Jepang bisa dibilang terpaut jauh. Dulu mereka sudah pakai senapan mesiu mekanis. Kita masih menggunakan senjata-senjata minimalis, bambu runcing misalnya. Tapi yang aneh, pejuang berbambu runcing dulu malah bisa memberikan perlawanan sengit kepada para penjajah. Nah, jika benar-benar diperhatikan, ternyata bambu runcing adalah senjata perang yang sangat mematikan. Kamu mungkin berpikir, kenapa harus bambu runcingnya dipakai? Kalau sama-sama kayu saja, kenapa tak pakai jati atau yang lainnya dengan ketahanan yang lebih kuat? Jawabannya tak lain karena bambu adalah pohon yang sangat spesial dan punya banyak kelebihan. Sehingga para pejuang dulu memakainya tanpa ragu sebagai senjata utama, dan memang benar-benar berhasil membuat penjajah merasakan mimpi buruk. Jadi, kenapa pejuang mengandalkan bambu runcing? Dan apa penyebab senjata ini sangat mematikan? Para pejuang ternyata punya alasan logis dan cerdas untuk itu. Oke guys, jom kita semak guys 5 alasannya berikut. Ya. 1. Efek luka bambu runcing mirip dengan pisau Jak Komando. Jak Komando adalah pisau paling mematikan yang penggunaannya sangat terlarang di dalam perang. Alasannya, luka yang disebabkan oleh pisau ini benar-benar ngeri. 100% si korban pasti mati kalau tidak ditangani dengan cepat. Penyebabnya tak lain karena Jak Komando menimbulkan luka lebar yang susah untuk ditambal. Tahukah kamu kalau efek yang sama juga bisa dilakukan oleh bambu runcing? Dengan desain seperti itu, bambu runcing akan menimbulkan efek ngeri kalau ditusukkan. Tak hanya sekedar menyayat, ia juga menembus kulit dengan menghasilkan luka bekas lubang yang pasti sangat susah untuk ditangani medis. Belum lagi desain bambu yang berongga di bagian dalam akan bisa mengoyak organ si korban. Tidak langsung mati sih, korban lebih dulu akan merasakan sakit yang amat sangat sebelum akhirnya tewas. 2. Sangat mudah digunakan dan tahan banting. Dibandingkan dengan pedang atau senapan, bambu jauh lebih ringan ketika digunakan. Makanya, dari sisi si pengguna ia lebih oke. Si pengguna pun bisa melakukan banyak variasi gerakan tusukan dan juga dibarengi ritme stabbing yang cepat.
Tak hanya user-friendly, bambu runcing sendiri juga merupakan senjata yang tahan banting. Dibandingkan jenis kayu lainnya, bambu tergolong sangat kuat. Kita tak bisa mematahkannya begitu saja, melainkan menggergaji atau memotongnya dengan kapak. Belum lagi, kalau bambu yang dipakai adalah jenis-jenis tertentu yang terkenal akan kekuatannya yang luar biasa. Bambu runcing pun semakin mematikan. Tiga, semua orang lihai memakai bambu runcing. Pejuang dulu tentu berpikir keras bagaimana cara untuk berjuang secara efektif tanpa buang-buang waktu. Maksudnya, melakukan latihan-latihan panjang hanya untuk menggunakan satu jenis senjata saja. Lalu, akhirnya diputuskan untuk menggunakan bambu yang penggunaannya sangat mudah. Semua orang pasti bisa menggunakan bambu sebagai senjata. Bobot yang tak seberapa berat itu pasti memudahkan siapapun untuk membawa atau memakainya saat combat. Kalau dipikir-pikir, penggunaan bambu runcing ini memang benar-benar sangat brilian. Empat, senjata murah meriah dan ketersediaannya melimpah. Salah satu keunggulan utama dari bambu runcing adalah karena pengadaannya yang sangat mudah. Dulu, pasti hutan-hutan bambu masih begitu lebat di seantero Indonesia. Para pejuang hanya perlu mengambil-ambilnya saja sesuai dengan kebutuhan. Begitu bambu runcingnya habis, ya tinggal ambil saja lagi sebanyak apa yang dibutuhkan. Ini tentu jadi keuntungan besar bagi para pejuang dulu. Biaya yang dibutuhkan untuk senjata bisa sedikit dikurangi lalu dialihkan ke bagian lainnya. Belum lagi, bambu runcing juga tak butuh waktu lama untuk membuatnya. Hanya perlu potong panjangnya sesuai ukuran, lalu tebas ujungnya sesuai sudut lancip yang diinginkan. Senjata ini pun langsung siap tempur. Ini juga jadi keuntungan sendiri ketika pejuang diharuskan untuk berpacu dengan waktu. Lima, makin mematikan dengan adanya racun. Bambu runcing tak hanya bisa digunakan seperti itu saja. Ia bisa dikemas lebih mematikan dengan menambahkan ornamen-ornamen lainnya. Misalnya saja racun. Jadi, tinggal oleskan saja racun-racun tertentu di bagian tajam si bambu runcing. Tentara penjajah yang terkena ini pasti akan merasakan sakit yang berlipat-lipat. Pejuang dulu memang menggunakan cara ini untuk melawan penjajah dan hasilnya luar biasa. Saking ngerinya, dulu pernah ada cerita kalau para tentara Belanda sangat trauma dengan senjata ini. Para pejuang hanya mengacung-acungkan bambu runcing dari jauh, serdadu-serdadu Belanda sudah takut duluan. Jangan kira bambu runcing dipakai lantaran pejuang kita miskin dan bonek alias bodoh nekat. Ada banyak alasan cerdas dan logis di balik itu. Rumor bambu runcing yang mematikan ini pun bahkan pernah membuat Jepang kepincut dan benar-benar menggunakannya saat melawan sekutu. Inilah bukti kalau para pejuang dulu itu tidak asal berjuang saja, tapi juga memikirkan segala aspek dengan sangat detail dan mendalam. Bangga dengan para pejuang serta senjata kebanggaan satu ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk menyaksikan video terbaru dari channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Okey guys, itu tadi guys 5 alasan mengapa para pejuang memilih bambu runcing sebagai senjata. Dan di kesempatan ini kita ucapkan terima kasih kepada semua para pejuang kerana dengan jasa mereka itu kita mendapat kemerdekaan, keselesaan pada hari ini. Dan kepada pejuang-pejuang yang telah pun meninggalkan kita, Al-Fatihah. Dan itu saja guys dari Wadijah Channel. Kita jumpa lagi di siri yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.